فكانوا حملة الكتاب واختصهم بواسع فضله ليصبحوا من أولي الألباب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, tempat paling mulia, yaitu Masjid Allah Ta'ala, tempat di mana kita berlari meminta perlindungan, tempat di mana kita kembali kepada Allah, tempat di mana kita bersujud kepada Allah. Maka ini adalah tempat yang mulia. Dan jamaah rahimakumullah, di dalam masjid ini pula para jamaah membaca Al-Quran, membaca kitabullah, ya, menjadi lebih mulia lagi, menjadi lebih mulia. Dan orang-orang yang membacanya menjadi orang yang mulia. Kemudian sebentar lagi kita juga akan masuk pada bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan, dan bulan itu pun menjadi mulia karena adanya diturunkan Al-Quran di bulan tersebut. Maka dari itu, untuk mempersiapkan bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, ada satu amalan yang jangan sampai kita melewatkannya. Dia adalah membaca Al-Quran. Dia adalah membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku membuat Al-Quran itu ditinggalkan. Di akhir zaman banyak orang meninggalkan Al-Quran. Apa yang ditinggalkan? Ada 6 perkara yang ditinggalkan. Yang pertama yang ditinggalkan mereka adalah tilawatahu, membaca Al-Qurannya. Mulai jarang orang membaca Al-Quran. Di sisi lain, banyak anak-anak kecil-kecil yang bermunculan mulai tahfidzul Quran. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak membaca Al-Quran, ternyata masih banyak yang tidak bisa dan tidak mau berusaha untuk membaca Al-Quran. Maka benar sekali, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku meninggalkan Al-Quran. Yang pertama ditinggalkan apa? Membacanya. Jamaah rahimakumullah, pernah suatu ketika kami menerima murid, ya, usianya sudah 60 sekian tahun, ibu-ibu. Kemudian beliau minta diajarkan mengaji. Kemudian apa yang kita ajarkan adalah bukan Quran, tapi huruf hijaiyah, alif ba ta. Itu yang kita ajarkan. Sampai akhirnya ketika kami mengajarkan huruf jim, ha atau kha, ya, sampai pada ha atau kha, ya, itu beliau sudah wafat, dipanggil Allah SWT. Tapi setidaknya beliau sudah mulai dulu mendatangi gurunya, niat mau bisa ngaji. Walaupun Allah takdirkan beliau sampai di akhir akhir hidupnya baru belajar huruf H, tapi itu adalah kebaikan. Sedangkan kita, apakah pernah terbetik dalam hati kita untuk memulai belajar Al-Quran? Membaca Al-Quran ini ada 2 tingkatan. Yang pertama, kita memperbaiki lahnul jali. Apa itu lahnul jali? Memperbaiki kesalahan-kesalahan besar. Apa itu kesalahan besar? Kalau kita membaca Quran, orang awam itu ngerti kita salah. Ini kesalahan besar. Ini kita perbaiki dulu. Kalau sudah benar, panjang pendeknya, dengungnya, kemudian hurufnya tidak terbalik-balik, baru tingkatan selanjutnya memperbaiki lahnul khafi, kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini hanya diketahui oleh ahli Quran, ahli qiraah, ahli tajwid. Dia matnya kurang sedikit misalkan, kha-nya kurang terangkat, misalkan kurang tebal sedikit,
shinnya kurang berdesis dan lain sebagainya, ini ada tingkatan berikutnya untuk membereskan masalah ini. Jadi sebelum bulan Ramadan jamaah rahmatullah, baiknya untuk dari sekarang belajar mengaji. Karena di bulan Ramadan saatnya kita banyak mengaji, bukan lagi belajar mengaji. Ya. Para sahabat, para tabi'in itu bahkan sering menghatamkan Quran. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. 60 kali hatam. Kita usahakan ya, santri, ada sebagian santri ini usia SD, beliau anak ini ya, murid kami yang ada di Mulazamah itu bulan Ramadan hatam 5 kali. Hatam 5 kali bagi anak SD itu sudah sangat bagus. Dia ikut iktikaf di masjid, di sebuah pondok pesantren, dia hatam 5 kali. Maka yang ditinggalkan oleh umatku pada hari kiamat adalah satu, membacanya. Yang kedua adalah menghafalkannya. Yang kedua adalah mereka mulai meninggalkan hafalannya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang menghafalkan Al-Quran. Ya, moga-moga ini sebagai tanda ya keberkahan umat ini, ya, tanda kebangkitan Islam. Yang ketiga yang akan ditinggalkan umatku adalah tadabbur Quran. Ya, jadi tadabbur itu lebih daripada sekedar membaca. Ya, kita membaca nggak cuma membaca, sesekali ada kita buka Quran, kita baca terjemahannya kalau tidak bisa berbahasa Arab. Baca terjemahannya, kita pahami maknanya, kalau perlu baca tafsirnya. Sekarang sudah ada banyak tafsir yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Mentadaburinya. Yang keempat, setelah kita tahu maknanya, kemudian kita mengamalkan Quran. Ya, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ketika kita tahu ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah kalian menghina. Maka dalam hidup kita tidak pernah sedikit kita menghina orang lain, menghina makhluk Allah. Ada ayat yang lain kita hafalkan. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita berusaha dengan segenap kekuatan untuk bisa bertakwa dan lain sebagainya. Yang kelima yang dilupakan oleh umatku adalah kemudian mendakwahkannya. Kalau sudah hafalan, sudah menjadi seorang hafizul Quran, jangan lupa untuk engkau mendakwahkan Quran, mengajarkan Quran ini kepada yang lain. Lalu kemudian ajarkan makna-maknanya kepada mereka. Ya. Dulu ketika kami di pondok pesantren ada teman, kawan itu buta matanya tapi tidak buta hatinya. Bagaimana? Ya, ketika dia menghafalkannya, dia menggunakan Al-Quran Braille. Ketika malam hari mati lampu, kita besoknya nggak bisa setoran, dia bisa setoran. Karena dalam hidupnya selamanya dia mati lampu. Tapi begitulah dia, ya, diberi kenikmatan yang lain. Kita yang hafalan dengan mata melihat Quran, lalu jalan-jalan keluar melihat banyak aurat berkeliaran, lupa semua hafalannya. Tapi nikmatnya dia ketika dia hafalan, matanya terjaga, nggak pernah melihat apapun. Hatinya terjaga. Itu Allah cabut pandangan dia, tapi Allah hidupkan mata hatinya. Kalau bangun sholat malam gampang. Kalau dia mau beramal soleh mudah. Kemudian yang keenam yang sering dilupakan oleh umatku adalah menjadikan Al-Quran sebagai syifa, obat. Jadi sebelum kita berangkat ke klinik ataupun ke dokter, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berobat dengan Al-Quran. Yang sakit misalkan lututnya, bacakan Quran, surat Al-Fatihah, dibacakan, dipegang, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Atau apapun surat di dalam Al-Quran yang kita hafal, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dibacakan.
Biasanya Rasulullah SAW surat Al-Fatihah. Ada sebuah kisah sahabat namanya Urwah bin Zubair. Beliau kakinya luka dan harus dipotong, diamputasi. Apa yang beliau lakukan? Ditawari di zaman ini, kalau ingin kaki dipotong, ingin terhindar dari rasa sakit, engkau harus minum khamr terlebih dahulu sampai mabuk, kemudian harus dipotong. Jangan usah. Yang saya lakukan hanya baca Quran. Dia sambil baca Quran, dagingnya diiris-iris, tulangnya dipotong, dia nggak kerasa. Ya. Kemudian dia kuburkan kakinya, lalu dia pergi. Ya. Allah sudah mengambil miliknya. Ya. Sudah lama dia bersama aku, dia saatnya kembali kepada pemiliknya. Begitu pula kita jemaah Allah, kita adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Saatnya nanti kita kembali kepada Allah. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai obat. Sebelum yang lainnya, bacakan Al-Qur'an kepada tempat yang sakit. Syifa'ul lima fi sudur, juga obat bagi hati yang galau, yang bingung, yang sedih, baca Quran. Insyaallah akan menenangkan. Nah, ketika kita sudah menyiapkan hal ini, ya, maka harapannya adalah bulan Ramadan kita maksimal dalam melaluinya, sehingga setelah bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin, amin. Kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin? Satu, ya, ketika ya Allah, ketika ada orang yang dia masih punya orang tua tapi tidak mampu membuatnya masuk ke dalam surga lewat pintu itu, ya, maka dilaknatlah dia. Amin. Terus yang kedua apa? Laknat bagi orang yang dia mendapatkan bulan Ramadan tapi setelah selesai tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain adalah penghapus dosa. 1 tahun kita dosanya banyak. Ya, saatnya bulan Ramadan menjadi bersih. Tapi kalau ternyata bulan Ramadan dia tidak bisa taat, apalagi setelah bulan Ramadan, dia betapa ruginya. Jadi sama Allah, ya, di dalam 1 hari saja kita pasti ada 1 maksiat. 1 saja 1 hari, kalau dikalikan dengan usia kita, misalkan usia kita sudah 40, berarti sudah cukup banyak dosa yang kita lakukan. Perlu untuk kita hapuskan. Khususnya antara sholat satu dengan sholat yang lain adalah penghapus dosa, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain adalah penghapus dosa, mukaffarah. Antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain ada penghapus dosa. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Persiapkan untuk bagaimana di bulan Ramadan kita mampu dan bisa dan baik dalam membaca Al-Quran. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita semuanya, menguatkan azam kita, dan memberikan kita husnul khotimah, akhir yang baik, bertemu kepada Allah dalam keadaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.